Ketika mengunjungi gudang Bulog Huta Lombang, Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Presiden Joko Widodo berjanji akan terus menyalurkan bantuan beras hingga bulan Juni 2024. Kedatangan Presiden Joko Widodo di gudang Bulog Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas atau Palas, untuk menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah ke masyarakat. Presiden ingin memastikan penyaluran bansos beras 10 kg berjalan lancar dan sesuai target sasaran. Di lokasi, Presiden memastikan warga sudah mendapatkan bantuan beras 10 kg yang telah dilakukan dari Januari hingga bulan ini. Beras yang SBHP dari Bulog, stoknya ada, harganya 57.000 untuk 5 kilo. Kemudian beras lokal medium harga masih di 12.800, saya kira dibandingkan provinsi yang lain masih baik. Pemerintah berjanji akan terus menyalurkan bantuan sosial berupa beras 10 kg kepada masyarakat di seluruh daerah. Kita ke informasi lain, pemirsa. KPK menahan 15 tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar rutan KPK yang mencapai 6,3 miliar rupiah. Para tersangka saat ini ditahan di rutan Polda Metro Jaya selama 20 hari ke depan untuk menjalani proses penyidikan. Untuk mempermudah proses penyidikan, tim penyidik menahan ke-15 tersangka kasus dugaan pungutan liar atau pungli rutan KPK di rutan Polda Metro Jaya selama 20 hari, terhitung sejak 15 Maret 2024. Tersangka terdiri dari Kepala Rutan Cabang KPK Ahmad Fauzi bersama para petugas rutan KPK lain, bahkan seorang petugas keamanan rutan ikut terlibat. KPK mengatakan pungli di rutan KPK sudah terjadi terstruktur sejak 2019 dengan besaran uang pungli mencapai 6,3 miliar rupiah. Ini perlu kami tegaskan bahwa dugaan peristiwa pelanggaran pungutan liar di rutan KPK ini tidak hanya selesai dengan permintaan maaf. Permintaan maaf itu adalah akhir dari proses penindakan dugaan etiknya saja. Sementara dugaan pelanggaran tindak pidana korupsinya terus kami laksanakan. Dan secara paralel, dugaan pelanggaran disiplinnya sedang juga dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KPK. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar pasal 23 huruf E Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Rumah istri mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo disita negara. Keputusan diambil setelah vonis 14 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah untuk Rafael Alun Trisambodo. Perjalanan kasus gratifikasi Rafael Alun Trisambodo kini memasuki babak baru. Usai majelis hakim menjatuhkan vonis 14 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah kepada Rafael Alun di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin 8 Januari 2024 lalu, drama tidak berhenti di situ. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan aset milik istri Rafael Alun, Erni Torondek, dirampas untuk negara. Amar putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka pada 7 Maret 2024 lalu. Adapun aset yang dirampas untuk negara terdiri dari rumah di Jalan Mendawai 1 nomor 92 dan rumah di Jalan Raya Srengseng, Jakarta Barat yang keduanya atas nama istri Rafael Alun. Sebelumnya nama Rafael Alun mencuat ke permukaan publik bermula dari penganiayaan oleh anaknya yang bernama Mario Dandi Satrio terhadap seorang pemuda berinisial D. Kasus itu kemudian bergulir setelah publik curiga terhadap gaya hidup anaknya yang tergolong tidak biasa-biasa saja. Akibat kasus anaknya tersebut, Rafael Alun didakwa menerima uang gratifikasi sejumlah 16 miliar lebih. Selain itu, Rafael Alun bersama istrinya juga melakukan TPPU periode 2003 sampai 2010 sebesar 5 miliar dan 31 miliar rupiah. Dan periode berikutnya pada tahun 2011 sampai 2023.
Selain hukuman penjara, Rafael juga dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar 10,79 miliar rupiah. Uang pengganti tersebut harus dibayar paling lambat 1 bulan setelah perkara ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo masih menunggu nama Kapolda yang akan menjadi saksi dalam sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Menurut Kapolri, pihaknya akan mematuhi undang-undang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ungkapkan masih menunggu nama Kapolda yang akan dibawa TPN Ganjar Mahfud untuk menjadi saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut diungkapkan Sigit usai rapat koordinasi pemantauan dan perkembangan situasi pemilu serta menjelang penghitungan suara pemilu 2024 di Kemenko Polhukam, Jakarta. Listio memastikan Polri akan patuh pada peraturan perundang-undangan. Pertanyaan yang terakhir tadi, tentunya posisi kami apalagi terkait dengan isu ada saksi dari Kapolda dan sebagainya, ya kita tunggu saja. Apabila memang betul ada melanggar, ya kita proses. Namun kalau memang tidak ada, kita tunggu saja seluruh hasil dan kita doakan seluruh tahapan baik KPU, MK dan pengumuman resmi semuanya dapat berjalan dengan baik dan hasilnya bisa diterima masyarakat. Terima kasih. Diketahui Komisi Pemilihan Umum dijadwalkan akan mengumumkan hasil penghitungan suara pada 20 Maret 2024. Sementara batas pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilu 2024 di MK paling lama 3 kali 24 jam setelah KPU mengumumkan hasil penghitungan suara. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki pekan pertama di bulan Ramadan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menegaskan THR untuk karyawan swasta tahun ini tidak boleh dicicil dan wajib dibayar paling telat 7 hari sebelum Lebaran. Sementara untuk ASN, TNI, Polri, dan pensiunan pemerintah akan dibayarkan THR H-10 beserta gaji ke-13. Segera akan saya keluarkan surat edaran untuk para gubernur yang diteruskan kepada para. Memasuki pekan pertama Ramadan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menegaskan akan segera mengeluarkan surat edaran untuk gubernur dan diteruskan ke pengusaha terkait pembayaran tunjangan hari raya untuk pekerja dan buruh. Surat edaran akan mencakup batas akhir pembayaran THR yang ditentukan, yaitu 7 hari sebelum hari H Lebaran. Selain batas akhir pembayaran, Menaker juga menegaskan ketentuan perusahaan tidak diperkenankan mencicil pembayaran THR terhadap karyawan. Saya kira teman-teman sudah tahu ya, THR itu adalah kewajiban para pengusaha yang harus diberikan kepada para pekerja atau buruh untuk memenuhi kebutuhan menyambut Lebaran. Tak hanya karyawan swasta dan buruh, pemerintah juga memastikan akan membayarkan THR kepada ASN, anggota TNI Polri, dan pensiunan mulai H-10 Lebaran. Pemerintah telah menganggarkan 99,5 triliun rupiah yang terbagi anggaran THR mencapai 48,7 triliun, sementara 50,8 triliun untuk pembayaran gaji ke-13 PNS. Besaran THR dan gaji ke-13 ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Paling cepat ya, bukan paling lambat ya, paling cepat itu adalah 10 hari kerja sebelum hari raya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sudah